kasih sebelumnya kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah mengizinkan saya untuk melakukan pengimbasan dari apa yang telah saya peroleh pada bootcamp penggerak komunitas belajar kemarin dan menyampaikan praktek baik yang telah saya laksanakan. Izin juga Pak Zikrullah. Dan terima kasih juga pada teman-teman rekan sejawat dari SMP Dojenmas yang bersedia hadir hari ini untuk mencoba mendengarkan apa yang saya peroleh dari komunitas belajar kemarin. Kita di SMP Negeri Dojenmas ini sudah memiliki komunitas belajar yaitu KKG SMP Negeri Dojenmas. Tapi saya rasa mungkin masih banyak yang belum tahu apa sih itu komunitas belajar. Kalau ada yang bisa bantu kira-kira apa ya komunitas belajar itu? Rika boleh Kak? Apakah? Saya itu kelompok belajar. Kelompok belajar. Ada yang punya jawaban lain Bapak Ibu? Udah benar ya? Ya kita lihat nanti. Yudia atau Budian apa kira-kira tentang komunitas belajar itu? Menambahkan saja, komunitas belajar itu adalah kelompok belajar yang memang biasanya berisi tentang untuk sharing ide-ide tentang pembelajaran atau mungkin masalah yang dihadapi dalam kita mengajar seperti itu, atau juga bisa memberikan ide-ide seperti praktik baik dan sebagainya. Itu yang sepengetahuan yang saya dapatkan. Ya, bagus sekali ya jawaban Budian dan Ibu Rika. Kira-kira ada yang punya jawaban lain apa tuh sih komunitas belajar atau komdel itu? Bisa dibantu? Boleh kita? Terima kasih Bu Yevita. Ini pemahaman saya juga belum terlalu begitu memahami komunitas belajar. Menurut saya itu sebagai sarana tempat seperti kata Ibu tadi, sharing belajar antara kayak guru dengan rekan-rekan sejawat untuk menemukan hal-hal yang bisa kayak seperti kita hal-hal baik dan lain-lainnya. Bahkan juga bisa pembelajaran dengan sesama mapel kayak gitu, guru mapel. Jadi sarananya menurut saya itu. Terima kasih Jessica. Luar biasa ya jawaban dari guru SMP di Dojenmas. Pertanyaan pemantik kedua, kira-kira apa sih yang kita akan ikuti pada kegiatan komunitas belajar ini? Kira-kira Ibu Ria, kira-kira apa Bu Ria? Menurut Ibu Ria, kegiatan apa saja yang bisa diikuti ketika kita berada pada komunitas belajar? Boleh Bu Ria? Ibu Martini coba Bu, kira-kira kegiatan apa yang bisa kita ikuti ketika kita berada pada komunitas belajar di KKG SMP Dojenmas? Kalau Ibu bayangkan kira-kira apa yang akan Ibu peroleh atau apa yang sama-sama kita pelajari ketika kita berada pada komunitas belajar nantinya? Terima kasih. Yang kita peroleh di dalam komunitas belajar seperti yang sudah disampaikan tadi, bahwa komunitas belajar itu merupakan suatu sarana tempat kita para guru untuk ngumpul. Artinya kita di sini akan memperoleh suatu hasil di mana kalau kita kesulitan di dalam menyampaikan materi itu dapat kita bahas dalam komunitas belajar dan kita akan menemukan solusinya seperti bagaimana metode dan cara kita mengajar. Biasa ya jawabannya. Pendapat dari Bapak Ibu semua itu sudah benar bahwa komunitas belajar itu adalah sekelompok guru dan tenaga pendidikan nantinya akan bekerjasama, berkolaborasi dengan tujuan yang jelas dan terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar murid. Seperti yang disampaikan pada Ibu Risa tadi, benar Bapak Ibu bahwa tidak ada lain tujuan dari diadakannya komunitas belajar ini adalah akan berdampak pada hasil belajar murid. Nah, menurut PLC Professional Learning Community, di komunitas belajar itu ada 3 ide besar dan 5 dimensi. 3 ide besarnya ada 3. Yang pertama, berfokus pada pembelajaran. Yang kedua, membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab kolektif. Yang ketiga, berorientasi pada hasil pembelajaran murid. Jadi 3 ide besar itu yang harus dimiliki pada komunitas belajar.
Nah, yang pertama fokus pada pembelajaran. Pada fokus pembelajaran, kita guru hendaknya menanamkan 4 pertanyaan kritis ini. Jadi setelah kita mengajar atau kita melakukan proses pembelajaran, kita bertanya pada diri kita, apa sih yang kita harapkan kepada siswa setelah dia mempelajari materi yang sudah kita sampaikan. Jadi apa harapan kita? Apakah anak itu sudah berhasil? Misalnya kalau pada pelajaran IPA ada materi tentang besaran ukuran, berarti anak itu sudah bisa menggunakan neraca untuk mengukur berat benda. Lalu nantinya kira-kira bagaimana kita guru bisa tahu, guru itu sudah bisa atau belum, gitu ya. Lalu kita juga berpikir bagaimana cara kita untuk mengatasi anak yang tidak mau belajar. Mungkin nggak ada cerita lain ya, ibu itu sering mengalami dalam kelas, ada yang tidur lah, ada yang ngobrol, ada yang ketika belajar dia mengganggu temannya, sehingga ketika PBM itu berjalan itu tidak terlalu kondusif karena ada temannya yang tidak mau belajar. Lalu yang terakhir, bagaimana cara kita sebagai guru mendampingi murid yang sudah mahir terhadap materi yang kita pelajari. Jadi pada fokus pembelajaran nanti, di komunitas belajar nanti, 4 pertanyaan kritis inilah yang kita tanamkan dalam diri kita sebagai pendidik, bahwa kita harus menyelesaikan permasalahan